Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi BRI Agro Pekanbaru kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sumantri. Sumantri dalam kesaksiannya menjelaskan dirinya ditawari untuk membeli lahan tersebut, namun karena keterbatasan biaya, ia mendapatkan pinjaman dari BRI Agro melalui fasilitasi Sahroni Hidayat, pimpinan cabang setempat. Dari Bank Agro hanya bisa mencairkan sebesar 500 juta rupiah per orangnya. Akhirnya mencari solusi dengan melibatkan karyawannya dalam peminjaman agar bisa mencairkan lahan 102 hektar tersebut. Proses pinjaman melibatkan notaris dan peralihan kepemilikan. Dari dana 500 juta rupiah tersebut digunakan untuk pembayaran dan administrasi. Lebih lanjut, ia hanya mampu membayarkan cicilan selama 31 bulan. Setelah 1 tahun, aset 102 hektar itu terpaksa dijual. Lahan tersebut dijual seharga 700 juta kepada Syawaludin Hasibuan. Setelah terjual, BRI Agro menahan 200 juta rupiah dari hasil penjualan untuk menutupi tunggakan cicilan. Sisa dana yang 500 juta rupiah digunakan untuk membeli pupuk dan hanya separuhnya yang diterima Sumantri. Itu dari ruang timur per orang 500 juta masuk ke rekening masing-masing, tapi itu ditangkapi pegang ruang timur ya, memang masuk rekening masing-masing dan kemudian ada notaris ya, mulia. Terjadi peralihan hak dari Hendra Judisar ke Masing-masing kami yang masing-masing. Dan kemudian 500 juta itu digunakan untuk pembayaran dan pengurusan administrasi. Apakah juga ada berkaitan itu diletakkan hak tanggungan juga? Hak tanggungan ada. Dan apakah hak tanggungan tersebut dibebankan? Dibebankan juga. Dibebankan. Dan apakah terjadi yang boleh? Terjadi. Dan apakah kemudian terjadi para sertifikat yang diagunkan itu kemudian ada agunan hak tanggungannya atau tidak di akhirnya? Di akhirnya yang saya dengar tidak ada. Tidak ada. Apa sebabnya? Yang saya dengar dari pihak Bank Agro lalai untuk ke notaris menyelesaikan bayaran hak tanggungan yang mulia. Mana notarisnya udah mati pula sekarang. Ya, yang mulia. Peran BRI Agro dalam kasus ini masih menjadi sorotan, dugaan kelalaian dan potensi pelanggaran dalam prosedur kredit. Sidang selanjutnya diharapkan dapat mengungkap fakta dalam kredit fiktif dari Bank BRI Agro tersebut. Salsabil Eki dan Herman Syah melaporkan.